lama nggak berjumpa. Maafin aku, udah lama banget nggak bikin video. Tapi kali ini aku bakal bikin video tentang prediksi bulan Juli 2020 kalian. Seperti biasa di sini ada 3 file yang kalian bisa pilih, file 1, file 2, dan file 3. Well, reading ini bersifat umum, jadi bisa resonate dan enggak sama kalian. Jadi ambil baik-baiknya aja, tapi kalau kalian misalkan ngerasa nggak resonate, bisa pilih grup lain. Atau kalau kalian emang pengen lebih detail lagi, aku bikin yang namanya prediksi Juli. Jadi kayak aku bikin ramalan prediksi setiap bulannya. Jadi kalian bisa langsung chat aku, WhatsApp aku, atau DM atau line add buat personal reading, oke? Aku bakal mulai dari grup 1. Yuk, kita geser dulu grup 2 sama grup 3-nya. Yuk. Di grup 1, di sini aku pakai 4 oracle dan tarot. Aduh, susah banget. Tapi aku bakal bacain satu-satu dulu ya. Jadi aku bakal mulai bacain dari tarotnya dulu. Di sini ada Five of Pentacles in reverse, sorry. Ada Ace of Swords. Terus di sini juga ada Ace of Pentacles. Oke. Jadi di sini aku lihat kalau kalian emang lagi sakit beberapa belakangan ini, beberapa hari terakhir ini, aku lihat bakal kesehatan kalian akan membaik. Atau di sini juga apapun yang tentang kalian lakukan, si usaha-usaha kalian di sini akan terlihat hasilnya. Cuman di sini diminta buat untuk tidak keras kepala. Tidak mau berkompromi, jadi mau kompromi lah gitu. Jadi usahamu tuh bakal terlihat si hasilnya juga di sini. Terus aku lihat juga di Ace of Sword itu, ada sesuatu perkembangan sih di Ace of Sword. Ini ada perkembangan yang tiba-tiba yang tidak kamu harapkan, atau tidak mungkin kamu, masa sih, kayak kamu kaget gitu. Tapi jangan takut. Di sini kamu pokoknya yang penting berani dan menentukan apa yang kamu inginkan. Jadi emang mungkin aku lihat ada beberapa pilihan yang akan datang dan kamu bakal kaget, ini gimana. Tapi kamu harus coba pilih, tentuin, dan aku lihat emang hasilnya bagus. Emang awal yang bagus gitu loh. Karena di sini ada hal baik dari Ace of Pentacles. Di sini ada hal baik yang emang datang gitu loh, dengan caranya kamu sendiri gitu. Ada tujuan yang akan tercapai juga. Aku lihat apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu cita-citakan tuh akan kamu dapatkan, dan impiannya kamu tuh bakal kamu bisa raih di sini. Bisa jadi dalam uang sih, iya, dalam uang, dalam karir biasanya ini gitu ngomongin. Dan juga kalau kalian emang nanti bikin kalau emang kalian mau memulai sesuatu, jangan lupa kan harus benar-benar bertanggung jawab sama hal itu intinya. Jadi aku lihat di sini untuk bulan Juli di grup 1, apa yang kalian inginkan bakal tercapai, tapi jangan keras kepala dan harus bertanggung jawab. Harus berusaha sih. Dan kalau kalian sakit, kalau kalian emang lagi sakit, itu emang pasti akan ada jawabannya. Maksudnya ada kesehatan kalian akan pulih gitu loh. It's good start di bulan Juli grup 1. Terus aku bakal mulai ke wisdom sama energy. Jadi kalau di wisdom ada fork of the road, tadi aku bilang apa? Ada pilihan yang datang di sini. Ada higher power, no place like home, never ending story, ada journey, ada happy family. Ada magician and the mirror. Terus ada yin and yang. Tadi aku udah bilang kalian akan ada beberapa pilihan yang datang dalam hidup kalian di bulan Juli. Jadi kalian harus prepare, harus benar-benar pakai intuisi, harus pakai yang namanya logika juga dalam memilih apa yang kalian harus kalian pilih. Di sini yang aku lihat
pencapaiannya tuh banyak banget sih. No Place Like Home, kenyamanan. Terus juga ada Happy Family, which is kalian bakal happy banget di sini. Cuman memang ada beberapa hal yang bakal ke pending sih. Bakal ke pending di bulan Juli. But it's okay, jangan kalian menyerah. Jangan kalian menyerah karena kalau kalian menyerah ya kalian nggak bakal ngedapetin apa yang kalian harus mau. Emang kan ke pending sebentar, mungkin beberapa waktu, tapi pasti bakal dapet gitu. Terus ini aku juga lihat kalian harus menyelesaikan, makanya aku bilang tanggung jawab kan ya, harus menyelesaikan apa yang kalian harus lakukan, selesaikan di sini never ending story. Jadi kalau misalkan kalian emang ada sesuatu yang harus kalian selesaikan. Jadi biar enggak jadi Five of Pentacles ini dia kan reverse. Nah, reverse-nya artinya baik. Kalau kayak gini kamu tuh ya penyakitan lagi sih gitu loh. Jadi kayak bawa beban gitu. Jadi selesaikan, kalau emang harus selesaikan bulan ini gitu. Dan aku lihat juga kayak tadi aku bilang kan harus dalam action sama dalam intuisi tuh harus seimbang, yin and yang. Jadi action iya, pakai logika iya, pakai intuisi iya gitu. Ini aku lihat kalian disuruh dipakai buat memakai semua, pakai kuku panjang susah banget. Memakai kemampuan kalian lagi. Jadi jangan meremehkan diri kalian, jangan meremehkan kemampuan kalian, bahwa kalian itu sebenarnya bisa loh, jangan diremehkan gitu loh. Kalau emang ada kesempatan untuk berkembang dan emang bagus ke depannya, pilih itu. Jangan kalian enggak ada, aku nggak bisa. No, don't do that. Karena kedepannya kalian, aku lihat tuh ada Happy Family dan No Place Like Home, kenyamanan dan happy gitu loh. Apa yang kamu pengenin bakal kamu dapetin gitu. Aku rasa nih grup 1 ini beneran kayak banyak banget semangatnya di bulan Juli 2020. Jadi kerasa banget langsung dikasih abundance, dikasih rezeki lo sama Tuhan, karena ini orang udah berusaha nih, yuk kita kasih rezeki kayak gitu. Jadi jangan putus asa sih buat grup 1. Kalau emang ada pilihan yang banyak yang datangi kamu, pilih yang paling bagus. Karena di sini aku nggak lihat sih, mungkin dari beberapa dari kalian memang bisa multitask, tapi aku nggak lihat Two of Pentacles di sini. Jelas, sorry. Tapi pilih yang paling terbaik buat kalian jalannya ya, karena pilihan itulah yang akan membuat kamu happy dan nyaman banget, dan kamu bisa mendapat apa yang kamu inginkan. Grup 1 so good. Dan aku bakal move ke oracle baruku, self care. Ini aku ambil 5. Jadi ini pesan-pesan buat kalian yang bisa kalian lakukan untuk mencintai diri kalian lebih dalam lagi, mengetahui diri kalian lebih dalam lagi. Terus ada music, ada movement, terus ada abundance planning, terus ada connect with fire, terus ada health check up. Oke, ini ya aku ngerti nih. Jadi aku tadi udah bilang kan di awal bahwa beberapa dari kalian kemungkinan lagi sakit, atau emang ada hint-hintnya sakit. Jadi jangan lupa buat check your health to doctor. Jadi jangan kayak mendokterkan diri sendiri. Jadi kayak enggak kok cuma sakit kepala, enggak kok cuma demam. Kamu diminta buat ayo periksakan dirimu. Itu adalah salah satu cara kamu mencintai dirimu sendiri, oke? Terus di sini ada connect with fire. Di sini tuh artinya bukan kamu main api. Ya sebenarnya main api, tapi di sini tuh kayak lebih ke kalau misalkan kamu ada hal-hal negatif yang ada di dirinya kamu yang ingin kamu keluarkan. Kalian pernah nggak sih nonton Valentine's Day, di mana grup terakhir itu dia kayak ngebakar surat-surat tentang mantannya, yang kayak kalau misalkan mantannya ngajak putus alasannya apa langsung di burn. Jadi itu kayak fire apa ya, aku lupa namanya.
Jadi di sini Connect with Fire ini kamu diminta buat menulis apa sih yang kamu rasakan, apa sih negativity yang ada di dalam dirinya kamu. Misalkan mungkin kamunya yang cemburuan, kamu yang posesifnya, itu tuh kamu tulis di kertas terus kamu bakar. Tapi kalau kamu nggak mau melakukannya pun nggak apa-apa, kamu sih cuman diminta buat kayak mungkin pas kamu kerja kamu hidupin yang namanya candles, essential oil candles. Jadi itu bakal ngebantu kamu kayak lebih light up lagi gitu. Aku punya satu candles dari satu brand, dan beberapa hari ini emang gara-gara Mercury retrograde ini aku agak nggak bisa fokus. Jadi pas aku hidupin itu candle dan tetap aku hidupin diffuserku, aku lebih tenang. Jadi kayak emang fire itu ngebantu kamu kayak membuang sisa-sisa yang lama gitu, dan kamu lebih positif lagi. Oke, jadi aku rekomen banget sih kalau kalian emang pengen beli candle aromaterapi gitu. Jadi hidupin pas kalian lagi me time atau lagi kerja, itu bakal ngebantu banget sih. Terus di sini ada abundance planning. Jadi di sini kamu diminta buat bikin planning. Sorry, ada motor lewat. Ada bikin planning yang emang kamu pengenin, kayak something like self development, saving, travel, yang emang sesuatu yang kamu emang pengenkan dalam hidupnya kamu untuk lebih maju lagi gitu. Jadi mungkin kamu kayak evaluasi setiap seminggu sekali harus sampai mana. Jadi itu emang bikin planning seperti itu. Jadi emang bikin satu hari biar kamu bisa evaluasi, terus kamu bikin bikin budgeting yang lebih bagus ya, itu maksudnya abundance planning. Jadi karena kalau misalkan kamu nggak berplanning jadinya kan kayak kacau gitu loh. Jadi ya disarankan banget buat bikin plan. Terus di sini ada movement dan music. Jadi kamu diminta buat lebih move your ass. Jadi kamu diminta buat lebih bergerak, banyak bergerak, jangan duduk aja. Aku tahu kamu pasti bakal sangat sibuk bulan Juli, tapi jangan lupa untuk bergerak, untuk olahraga. Terus juga music itu juga bikin kamu relax. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa capek, ngerasa stres, kamu bisa hidupin music sambil kamu connect the fire. Terus kamu baca buku atau bikin planning gitu. Jadi kayak me time buat kamu. Dan jangan lupa buat cek ke dokter kalau perlu. Wow, grup 1. It's amazing. Oke, kita mau move ke asmara, tapi ini asmaranya aku cuman nggak sedetail ya, karena aku pengen bikin ramalan bulan Juli tentang asmara nanti. Jadi ini ada 3, ada healing, family issue, new love, dan playfulness. Oke, di sini aku lihat buat yang single, kemungkinan akan ada cinta baru yang datang, yang bakal pengen serius sama kamu. Tapi di sini kamu juga diminta sebelum untuk meminta cinta baru itu datang, kamu harus healing family issue. Jadi ada beberapa isu dari dalam keluargamu yang harus kamu selesaikan. Sorry. Dan di sini aku lihat ketika orang itu datang, kamu bakal banyak happy-happynya, banyak senang-senangnya, playful banget kamu sama orang itu. Tapi sebelum ini kamu mulai, kamu harus healing dulu masalah keluarga gitu. Sedangkan untuk yang sudah taken atau sudah berumah tangga, taken itu sebenarnya pesannya sama gitu loh. Jadi masalah healing family issue. Jadi kalau misalkan yang berumah tangga, ada masalah-masalah rumah tangga yang emang harus diselesaikan, karena itu bikin cinta kalian redup gitu loh aku lihatnya. Jadi ketika isu-isu itu sudah diselesaikan, aku lihat kalian itu mulai lagi membangun cinta yang baru, cinta yang bentuk baru ya gitu loh. Dan kalian tuh lebih fun gitu, lebih frothy sama pasangan kalian dalam berumah tangga. Sedangkan kalau taken, kalian kayaknya bakal mulai lagi mencintai pasangan kalian dengan cara yang baru, dan banyak kegiatan yang playful yang kalian lakukan biar kalian membangkitkan perasaan yang lama. Mungkin kalian sudah bosan satu sama lain gitu, jadi
kalian akhirnya yuk kita ngapain gitu biar kita mungkin dekat gitu. Oke, grup 1, that's all about readingnya. Aku harap resonate dan see you on next reading. Aku mau bikin reading tentang asmara lebih full lagi, dan aku harap bulan depan kalian bakal dapat rezeki yang sangat baik karena aku lihat bagus banget kartunya. So thank you so much. Kalau kalian perlu reading yang lebih kena lagi, kalian bisa langsung chat aku via yang udah aku taruh di description box. Oke? Bye, see you on my next video. Kita move ke grup 2. Oke, grup 2 ini adalah reading buat kalian. Di sini aku memakai 4 oracle dan oracle terbaruku. Terus juga ini ada tarot. Oke, kita mulai dari tarot dulu ya. Di sini ada Six of Pentacles in reverse. Terus ada Seven of Sword dan King of Sword. Jadi bisa jadi sih kalian dipercaya untuk melakukan sesuatu di sini aku lihat. Terus tapi kalian disuruh diminta buat hati-hati, jadi jangan sampai ide-ide kalian terus juga apapun yang kalian lakukan itu diambil alih sama orang kan. Di sini aku lihat ada orang yang ingin ya melihatlah, ngambil curi-curi gitu. Jadi di sini kamu diminta buat lebih cerdik untuk melakukannya. Jadi kayak takutnya ada yang berkhianat loh. Jadi kamu kayak harus tahu yang mana harus dibagi dan mana yang enggak harus dibagi. Jadi kamu harus tahu di situ gitu, lakukan perencanaan, hati-hati. Di sini juga aku lihat kamu diberikan tugas karena kamu anaknya punya mental yang bagus dan emang bisa memimpin gitu. Jadi ada keputusan juga yang harus kamu lakukan di sini gitu, yang emang bakal bikin kamu kedepannya ada jalan gitu. Jadi ada keputusan yang harus kamu ambil biar kedepannya lebih bagus lagi. Tapi ingat, hati-hati dengan planning yang kamu buat karena ada yang ingin berkhianat atau yang emang pengen mencuri ide kamu. Dan di sini kamu diminta buat jangan egois, tapi gitu, jangan egois. Terus kamu harus mengontrol diri gitu loh. Mengontrol diri ini mungkin maksudnya biar kamu tuh, karena di sini ada pentacles berarti ngomongin uang, berarti kamu jangan boros. Jadi kamu bikin planning, budgeting tentang kehidupanmu di bulan Juli. Jadi biar enggak terlalu tiba-tiba duitnya habis aja gitu loh. Jadi kamu harus planning everything, kamu harus planning di bulan Juli ini. Well nggak, bukan bulan Juli aja sih, every damn month. Jadi harus kamu planning gitu. Jadi kamu hati-hati masalah uang juga terutama ya gitu. Jangan ceroboh, kamu jangan egois, dan juga kontrol diri kamu gitu loh. Nah, sebenarnya aku lihat kamu juga kalau dalam hubungan sih kamu itu kurang romantis ya, kurang memperlihatkan perasaanmu ke pasangan. Kalau yang masih yang masih punya pacaran yang punya pacar atau pasangan gitu. Itu ya buat tarotnya ya. Jadi kalian harus hati-hati, jangan egois, jangan suka mengumbar-ngumbar apa yang kalian planningin. Jadi planningnya itu cuma buat kalian aja. Jangan sampai orang akhirnya mengambil planning kalian dan kalian yang gigit jari. Oke, kucingku minta makan. Oh, dia udah pergi. Oke. Kita mulai ke energi dan wisdom tarot. Jadi oracle, jadi ada attachment. Terus ada second chakra archangel Ariel, itu kan ada ide, caring connection, dan indecision. Terus ada to be fair, happy, not for you, dan between world.
Sebentar aku checking up. Aduh sorry, checking up. Oh tentu di self care ada ternyata, pantesan. Jadi ada 1, 2, 3, ada 3 hal sih sebenarnya di wisdom dan energi kalian yang kalian harus fokuskan di sini, yaitu pertama adalah hubungan asmara, terus adalah hubungan rezeki atau karir kalau nggak salah ya, terus juga ada ngomongin tentang apa sih namanya tuh, ke spiritual. Itu 3 hal yang aku lihat. Jadi tadi aku ngecek ke self care, bener ada. Jadi di sini aku lihat kita mulai dulu ke itu motor. Kita mulai dulu ke karir. Jadi di sini aku udah bilang kan tadi, kamu di depan tadi aku udah bilang kalau misalkan kamu bulan ini tuh kamu harus memutuskan sesuatu, terus juga kamu harus hati-hati gitu loh. Di sini aku lihat kamu tuh belum bisa memutuskan apa yang kamu mau. Jadi tapi harap berhati-hati untuk memutuskan. Harus banyak hal yang kalian lihat. Jangan sampai kalian memakai keegoisan kalian dan kalian memakai emosi kalian untuk memutuskan hal tersebut. Dan di sini aku lihat kalian bakal banyak dapat ide kreatif karena di sini ada second chakra Archangel Ariel yang which is kalau nggak salah warnanya oranye. Dia ngomongin kreativitas. Jadi di sini bakal kreativitasnya kamu makin tinggi di bulan Juli nanti, dan maybe itu yang bakal diambil sama orang, which is makanya aku bilang planningnya kalian itu jangan sampai ketahuan sama orang-orang, apalagi kalau misalkan planning bisnis ya, itu jangan sampai ketahuan sama orang gitu. Jadi keep buat kalian, keep sama tim kalian yang emang kalian sudah sudah percaya gitu. Dan walaupun berat ya, maksudku walaupun emang kayak jalannya tuh susah banget karena banyak banget keputusan yang harus diambil sampai kalian bingung mau kemana, tapi semua kebingungan kalian itu bakal ada bakal terbayarkan gitu di sini. Jadi kalau apapun yang kalian lakukan, apapun yang bikin kalian kayang, hasilnya pun juga bikin kalian bangun sih. Jadi nggak bikin kayang, jadi emang terbayarkanlah semua apa yang kalian lakukan. Tapi ingat lagi, ada yang berkhianat, jadi hati-hati. Dan di sini aku lihat masalah asmara di sini something like, aku lihat dulu di kartu asmara kalian. Oke. Mungkin ini mungkin gitu. Oh ya, aku lupa nih buat karir. Jadi kalau misalkan emang cara lama cara lama itu tidak gini lagi, tidak cocok lagi, kalian harus cari yang baru dengan kreativitas kalian. Dan kalau karena ya cara lama itu bukan buat kalian sih gitu loh, bukan yang harus kalian lakukan, yang bisa dilakukan saat ini lagi. Yang udah jalan kuno di zaman modern ya nggak bakal jalan kan gitu loh, intinya kayak gitu. Oke, kalau kita masalah asmara, jadi beberapa orang belum move on, aku lihat. Mohon maaf. Jadi kamu harus belajar untuk mengetahui bahwa sesuatu itu gak selamanya buat kamu, seseorang itu gak buat kamu gitu. Jadi kamu harus sadar bahwa orang itu bukan buat kamu, jadi kamu lepasin aja gitu. Karena aku lihat di sini adalah terlalu attach, terlalu menggantungkan, terlalu apa sih aku bilang ya, lebih ke lebih denial kalau misalkan kalian tuh udah berpisah atau emang bukan buat kamu nggak mau tahu. Jadi kamu kayak masih berusaha berharap, padahal kamu udah dikasihin sama beliau bahwa orang itu pun bukan buat kamu. Jadi kamu minta buat lepasin, karena kalau kamu udah lepasin, someone is coming. Ini current connection ini emang hubungan, tapi hubungannya tuh fokus ke 2 orang. Jadi which is kalau dalam asmara, which is ada orang yang emang pengen mau berhubungan sama kamu, tapi kamu harus ngelepasin orang yang lama gitu. Terus kalau buat yang berpasangan harus melepaskan emang egoisme bener lah,
sifat-sifat egois yang ada di diri kalian itu kan ada karena ya balik lagi hubungan kalian kan berhubungan nih gitu. Jadi kalian tuh dalam hubungan tuh maunya happy atau enggak gitu loh. Kalian sini udah happy kan, jadi pasti maunya happy kan, jadi dan lebih caring lagi. Jadi lepasin dulu yang egoismenya kalian, terus yang emang bukan buat kamu sifatnya itu ya dilepasin gitu. Dan di sini aku buka dulu ya di self care ya, jadi biar nyambung yang ini. Jadi di sini ada spend time with friends, clean your space, sound healing, energy work, dan connect with your ancestor. Jadi di sini aku lihat kalian itu diminta buat lebih connect, lebih banyak berdoa ke leluhur kalian. Makanya di sini ada between worlds. Jadi kalian diminta buat lebih ayo berdoa gitu. Jadi kalian mungkin ngerasa stuck atau ngerasa rezekinya itu redup. Jadi mungkin kalian saat ini kurang yang namanya deket sama Tuhan. Jadi kurang bersyukur juga, kurang minta tolong lah sama leluhur gitu loh. Ya di sini makanya diminta buat connect with your ancestors. Terus juga di sini ada energy work. Jadi kalian bisa lakukan ini dengan meditasi atau kayak bikin gratitude, tulisan syukur, untuk bersyukur juga bisa. Di sini aku lihat sound of healing. Jadi kalian mungkin sambil meditasi, sambil dengerin lagu-lagu tentang lagu-lagu yang good vibes. Biasanya aku sih dengerin kalau misalkan emang lagi meditasi tuh aku dengerin kayak sound healing atau misalkan meditasi berapa jam gitu. Intinya tuh kayak sounds musik yang emang healing banget, yang emang bikin perasaan tenang gitu. Dan aku lihat juga di sini kalian disuruh clean your space. Jadi ingat bersih-bersih kamar kalian, rumah kalian, karena itu mendatangkan energi yang baik. Jadi aku sempat bahas kalau misalkan kalian tuh berantakan kamarnya atau misalkan rumahnya, yang datang tuh energi buruk. Jadi kalian tuh diminta buat yuk bersih-bersih, buka jendela, biarin matahari masuk, biar energi positifnya keluar gitu. Di sini juga kalian mungkin beberapa dari kalian stres karena nggak bisa ngomong, nggak bisa ngobrol, ketemu temen. Jadi mungkin karena ya memang sih ya sekarang new normal, tapi maksimal 5 orang lah ketemu, dan juga jangan lupa social distancing biar kita tetap selamat dan sehat. Gitu sih untuk grup 2. Aku cuman bisa bilang hati-hati kalau misalkan emang kalian mempunyai usaha, jangan sampai ide kalian itu dicuri gitu. Biar jalannya lebih lancar, jangan lupa buat berdoa, buat bersyukur, masuk energi berikan energi positif tuh masuk pada lingkungan kalian, pada diri kalian dengan meditasi, bersih-bersih gitu ya. Gitu, jangan lupa berdoa juga sih. Terus kita mulai ke romance. Ini romance aku nggak begitu lengkap karena aku bakal bikin video yang lain. Jadi sini ada make the effort, getting know each other, honeymoon. Jadi kayak aku bilang tadi, buat yang single kalian harus melepaskan seseorang yang emang bukan buat kalian, karena akan ada yang datang dan kalian akan mengenal lebih jauh, mengenal satu sama lain lebih jauh lagi. Memang sih nggak cuman mengenal aja, kan akan juga disuruh minta make the effort. Jadi kalian harus berusaha mengenal dia, berusaha mengetahui dia kayak gimana, apakah dia pas buat kamu. Dan tapi aku lihat di sini kalian tuh have fun di sini. Kalian menikmati waktu kalian berdua, menikmati masa-masa chattingan kalian. Di sini aku lihat asik banget sih. Di sini kayak have fun gitu, grup 2 yang single. Terus buat yang grup tekan, di sini aku lihat setelah kalian melepaskan hal-hal egois dalam hubungan kalian mulai lagi mengenal pasangan kalian, mulai lagi kamu tuh maunya apa sih, kamu tuh pengen aku kayak apa, kamu tuh kayak gimana. Jadi kalian tuh ngomonginnya yang kayak gitu-gitu. Jadi kalian kayak
mengevaluasi diri kalian, diri masing-masing gitu, dan berusaha berubah. Dan karena aku lihat di sini juga berusaha untuk berubah ya, make the effort, dan akhirnya sambil kalian berusaha gitu, aku lihat juga kalian menikmati masa-masa transisi ini, dan kalian jadi kayak ngerasa honeymoon lagi, ngerasa kayak bahagia gitu loh. Aku senang banget sih buat grup 2. Oke, buat grup 2, thank you so much udah tonton. Mohon maaf ada suara-suara karena di sebelah kayaknya lagi bikin apa. Dan kalau kalian pengen yang lebih spesifik lagi kan bisa langsung chat aku, karena aku ada reading buat Julie Prediction. Itu lebih buat kalian langsung. Kalau kalian mau silahkan bisa chat aku. Thank you so much. Grup 2, bye bye. Hai grup 3, ini adalah bacaannya kamu. Jadi kita mulai dulu dari tarot. Di sini aku pakai 4 oracle dan termasuk oracle baruku self care. Jadi kita mulai dari tarot dulu ya. Oke, dari tarot ada Six of Sword in reverse, terus ada Knight of Pentacles dan Judgment. Oke, mungkin ada sesuatu yang tertunda yang kalian akan lakukan, akan ada yang tertunda dan bikin kalian sangat anxiety di sini, cemas banget dan kayak gugup dan ngerasa pesimis sama diri kalian sendiri. Di sini aku lihat. Terus kalian ngerasa sulit untuk menghadapi masalah kalian juga, dan tapi kalian di sini walaupun begitu kalian harus bertindak, harus mau berani bertindak, karena kalau kalian stuck kalian nggak bakal kemana-mana. Di sini akhirnya kalian diminta buat belajar itu, dan kalian mencoba bikin planning yang praktis, at least bikin planning jangka pendek dulu, dan kalian di sini fokus dan percaya dan bekerja keras. Di sini juga aku lihat kalian juga oke lah, coba dulu yang ada. Jadi kalau kalian emang mungkin di sini kayak copy paste ide orang atau enggak cara orang untuk kalian aplikasikan untuk sementara waktu, di sini aku lihat. Tapi dengan kerja keras kalian, terus juga kalian mulai lagi mengevaluasi, aku lihat di sini kalian mulai membaik sih, terutama masalah keuangan gitu. Jadi setelah aku lihat karena ada perubahan, di sini ada Judgment, di sini ada perubahan. Jadi perubahan yang kalian lakukan itu akhirnya kalian tuai gitu loh. Jadi akhirnya berbalik lagi, jadi dari yang di bawah akhirnya mulai lagi beranjak ke atas. Jadi sudah kayak ya emang waktu akan menjawab gitu loh gitu. Di sini kalian diminta buat memakai intuisi kalian lebih banyak. Terus juga kalau kalian minta lebih banyak, ingin bingung gitu misalkan, karena kalian di sini aku lihat kalian takut banget buat bertindak, kalian bisa minta saran sama orang lain, tapi tetap aja sih keputusan itu ada di tangan kalian. Kan boleh minta saran tapi keputusan ada di tangan kalian gitu. Dan jangan lupa buat kerja keras, percaya sama diri sendiri, dan ingin belajar gitu. Untuk grup 3, aduh sorry okay. I'm really sorry. Memang awalnya aku lihat kalian jatuh, tapi jangan worry ya, kejatuhan tuh hanya sifatnya sementara. Kalau kalian mau kerja keras, aku lihat mulai bangkit pagi. Oke, kita move ke energi sama ke wisdom oracle. Jadi di sini aku lihat ini dia duluan ya. Di sini aku lihat ada anxiety, door to personal healing and happiness. Terus juga ada man holding a heart, ada the temple path, ini dia kebalik, ada artinya soalnya kalau dia kebalik. By the book, serendipity, the tribe, flexible. Let me lihat dulu kartu oracle yang lain, apakah sama kayak aku mau, yang ku rasakan. Oke. Jadi entah kenapa kalian ngerasa anxiety di sini.
Di sini kan ngerasa anxiety, ngerasa gelisah banget, mungkin karena apa yang kalian mau itu ditunda, jadi kayak ngerasa anxiety banget, tapi kalian di sini stuck, nggak mau kemana-mana gitu. Jadi di sini kalian diminta buat ayo move, makanya tadi ada Knight of Pentacles, jadi harus move karena kegelisahan itu harus kalian hilangkan ya kan, tetap harus berjalan. Jadi di sini kayak aku lihat di sini juga kalian janganlah sampai kalian hilang gitu loh kepercayaan dirinya kalian di sini. Gitu. Kalian harus percaya sama diri kalian. Kalian juga aku lihat di sini juga disuruh kayak law of attraction ya. Jadi kayak afirmasikan emang hal yang kamu inginkan di sini. Jadi by the book itu kayak law of attraction, afirmasi kayak gitu. Jadi kalian juga harus rajin berdoa juga. Terus di sini aku lihat juga kalian ayo ngumpul sama komunitas atau yang emang orang-orang yang sepemikiran sama kamu biar kamu mendapatkan ide. Jadi makanya di sini ada judgment, di sini kamu diminta kayak minta saran, terus kamu minta saran sama orang yang emang sepemikiran, maksudnya sepemikiran tuh kayak mengerti di bidangnya, terus juga pernah di posisinya kamu, jadi kayak kamu dikasih saran gitu loh sama mereka. Jadi kayak coba deh cari komunitas yang emang sesuai sama passionnya kamu gitu. Dan kamu diminta buat lebih fleksibel, that's why di sini walaupun ada penundaan, kamu diminta buat ayo terus coba aja lakuin yang bisa dilakuin dulu gitu. Gitu. Terus juga aku lihat tuh personal healing di sini tuh ada hubungannya sama anxiety. Jadi kan harus buang itu kegelisahan kalian dan move gitu loh, move untuk bergerak gitu loh, move gitu. Nah di sini kalau kalian tetap stuck kan malah tetap ya kalian nggak bakal kemana-mana dan kalian akhirnya juga kayak sedih terus, jadi nyalahin kemana-mana. Jadi setelah kalian gelisahnya kalian buang dan kalian bergerak dan kan melihat hasilnya karena ada judgment di sini kan. Dari sini tuh kalian kayak membuka pintu untuk kayak oh ternyata aku punya cara lain untuk mendapatkan apa yang aku mau. Oh ternyata ada cara lain untuk mendapatkan kebahagiaan yang aku mau. Jadi gitu. Jadi kalian memang harus bergerak, nggak mungkin menunggu terus gitu. Di sini aku lihat a man holding a heart. Di sini aku lihat ada yang kalau cinta sih ada yang datang. Ada yang datang dan juga ada beberapa hal dalam keluarga kalian, dalam pekerjaan kalian juga bakal terselesaikan di sini. Kalau kalian ada masalah di keluarga mungkin bakal terselesaikan di sini aku lihat. Gitu. Di sini juga ada serendipity. Jadi ada serendipity yang berarti something like pasti akan ada sesuatu yang tiba-tiba datang. I mean kayak ada hal-hal yang baik yang datang. Jadi kan hal-hal yang emang kamu tidak sangka pasti akan datang karena kamu berusaha gitu loh. Intinya adalah di grup 3 adalah berusaha gitu loh. Jangan stuck, jangan sedih, jangan ngerasa nggak ada pertolongan. Kamu yang cari pertolongan itu, kamu yang afirmasikan apa yang kamu mau, kamu yang buang kegelisahannya kamu yang menyelesaikan apa yang emang harus diselesaikan. Dan akhirnya kebetulan itu akhirnya karena setelah kamu berusaha, kebetulan aku bilang serendipity itu kan kebetulan kan, kayak gitu, kayak keajaiban gitu dia datang gitu. It's good though gitu. Emang ada sesuatu yang emang harus kalian selesaikan dulu di grup 3 dan kalian harus tetap move ke depan, jangan stuck gitu loh. Kalau kalian stuck ya kalian nggak bakal berbuat sesuatu kan, nggak ada usahanya gitu loh. Terus kita mulai dulu ke self care. Di sini ada connect with the earth, ada connect with crystal, ada dream journal, terus ada dance, itu kan move your ass, ada deep breath. Jadi di sini connect with the earth. Jadi kalian diminta kalau kalian stuck gitu dan kalian ngerasa anxiety atau kalian ngerasa hal yang buruk, yang pusing, yang pokoknya bikin kalian stuck, coba kalian connect ke earth. Jadi kalian jalan-jalan ke alam,
ke pantai, ke tempat yang hijau-hijau, jadi kan nge-refresh diri kalian. Di sini aku lihat kan, aku tadi dibilang kan ada LOA kan, ada law of attraction. Jadi di sini kalian juga bisa kayak meditate di sini, meditasi dengan kristal kalau kalian punya kristal. Jadi kalau kayak nggak salah itu ada rose kristal gitu, itu buat masalah cinta. Terus ada blue kristal tuh masalah rezeki kalau nggak salah ya, karena aku nggak begitu into kristal, belum into kristal tepatnya. Jadi aku nggak bisa ngasih kalian lebih buat itu, kan bisa cari-cari tentang kristal. Tapi kalau kalian emang mau mencoba gitu, kalian bisa beli satu, terus meditasi, pegang di tangan kiri. Jadi kalau kayak biarkan kristal itu memberikan energi kepada kamu. Itu sih yang aku baca. Terus tapi aku belum punya kristal, jadi aku belum bisa ngasih kalian something. Di sini aku lihat juga kalian disuruh kayak dream journal gitu. Kalau kalian mimpi atau kalian punya hal yang kalian ingin impikan, ya kalian catat, something like law of attraction. Terus juga kalau kalian mimpi, setelah bangun itu coba catat apa sih mimpi kalian. Jadi kalau siapa tahu dapat tunjuk ke sana gitu loh. Dan kalian juga di sini ada deep breathing. Deep breathing ini disuruh kalian kalau emang gelisah, kalau emang udah stuck, udah kayak udah udah mau emosi gitu loh. Jadi jangan lupa buat deep breathing. Jadi kalian harus nafasnya pelan-pelan dan dalam. Kalau aku saranin sih buat pakai teknik diafragma. Jadi itu kalian lakukan sambil kalian meditate. Sebelum kalian meditate itu bikin kalian lebih relax, deep breathing ini. Jadi kalian lebih fokus kalau melakukan deep breathing ini. Jadi aku udah ngelakuinnya udah hampir 3 bulanan dan itu emang works buat aku. Jadi sebelum aku ngomong, sebelum aku marah-marah, biasanya aku deep breathing dulu dan akhirnya aku lega. Tapi kalau emang ada yang harus aku marahin, ya aku marah. Terus marah di sini kayak bukan marah yang kesel gitu loh. Jadi kayak ada yang emang harus kalian omongin, yang emang harus dikeluarkan. Mungkin orang menganggap aku marah, tapi aku ya sebenarnya yang ingin kukatakan tuh hal baik. Oke, dance. Di sini juga kalian disuruh buat move. Jadi jangan sampai karena gitu loh, kalau kalian stuck diam dan nggak ngapa-ngapain, kebanyakan rebahan doang, jadi kalian tuh ngerasa kayak makin down gitu loh. Jadi kan salah satu cara buat kita lebih ngerasa happy, ngerasa lebih hidup, itu adalah menggerakkan tubuh kalian, menggerakkan tubuh kita. Jadi dance atau coba banyak kan cara dance olahraga gitu. Aku lupa kan namanya apa kan. Atau juga bisa buat connect the earth, jalan-jalan. Yang penting gerakkan badannya kalian. Di sini jangan sampai anxiety ini makin gede dan akhirnya kalian stuck, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau usaha males, mau mencoba sesuatu yang baru males, mau yang menjalankan yang sudah ada juga males. Karena kalian anxiety di sini keras banget. Oke? Dan untuk asmara, tapi asmara aku nggak begitu detail ya, karena aku mau bikin video yang lain buat asmara. Terus ini ada let go of control issue, that's why ada anxiety. Ada wedding, this could be the one. Oke, buat yang single sepertinya ada yang bikin kalian gelisah. Mungkin gelisah karena belum ada nemu pasangan, ya kan? Karena di sini ada allow the situation to unfold naturally. Jadi kalau that's why juga di sini ada by the book. Jadi kegelisahannya kalian itu kalian harus lepaskan dengan meditasi dan juga deep breathing di sini. Dan kalian lakukan law of attraction, afirmasikan jodoh kalian yang emang kalian inginkan, yang emang kalian inginkan menjadi orang satu-satunya dan menjadi yang emang kalian ingin ajak ke hubungan serius, which is nikah gitu. Karena kan nggak bisa aku lihat sih beberapa orang kayak ngerasa didorong untuk cepat-cepat menikah di sini, untuk mendapatkan pasangan karena ngerasa udah kelamaan single atau emang sudah umurnya. But kalian itu yang bikin kalian anxiety, yang bikin kalian gelisah, bikin kalian berpikiran terus. Tapi yang seperti ini tuh malah bikin kalian menutup
pintu jodoh kalian. So that's why kalian harus melepaskan itu kegelisahan kalian. Kalian law of attraction, afirmasi, deep breathing, terus juga mungkin sering keluar atau main Tinder. Dan emang kalian cari yang emang serius. Jadi aku cuma saran kalau kalian emang pengen mencari pasangan yang serius, carilah yang emang benar-benar sesuai kriteria kalian, bukan yang pengen sama kalian aja. Karena aku takutnya nanti kalian malah apa sih namanya tuh, nyesel karena kayak yang penting nikah gitu. Jangan kayak gitu ya, gitu. Selesai. Nah aku bilang kan sini ada apa sih namanya tuh, a man holding a heart. Jadi mungkin kan di sini juga bilang sama keluarga kalian kalau kalian emang belum siap atau emang belum ada tapi sedang usaha, minta mereka tolonglah buat nyariin gitu loh kalau emang pengen kita cepet-cepet nikah. Jadi kan kayak buat disuruh stand up apa yang emang kalian harus omongin gitu loh di sini buat yang single. Sabar ya sis, aku ngerti kok perasaan kalian. Terus buat yang taken, yang taken, di sini kan diminta buat jangan emosian sih, yang taken, yang pacaran ya, jangan emosian. Mungkin kalian di sini udah sama-sama tahu kayak orang ini emang buat aku sampai emang kalian tuh udah pengen serius dan emang udah yakin satu sama lain. Tapi ada satu hal yang bikin kalian, mungkin kalian egois atau kalian emang ada sifat-sifat negatif yang emang bikin kalian sering bertengkar. Jadi itu diselesaikan dulu sebelum pengen kalian ke hubungan yang lebih lanjut. Sedangkan buat yang sudah menikah, egoistis, sifat-sifat egoisnya kalian itu sangat mempengaruhi hubungan kalian. Kalian tahu kalau kalian tuh saling menyayangi. Oh my god, tuh motor kenapa coba? Kalian tahu kalian tuh saling menyayangi, cuman kalian sama-sama egois di sini kelihatannya. Tapi itu affect banget sama hubungan pernikahannya kalian. So kalau kalian emang hubungannya pengen baik-baik saja, pengen indah, pengen ya less drama, ini kontrol isunya dilepasin gitu sis. Oke, buat grup 3, thank you so much udah nonton. Jadi aku cuman berharap kalian terus move, jangan sampai kalian stuck. Karena kalau kalian stuck kan gak bakal bisa kemana-mana lagi. Dan kalian akan jadi pribadi yang menyalahkan kemana-mana, menyalahkan keluar, bukan menyalahkan ke dalam. Oke? So thank you so much buat grup 3. Kalau kalian emang pengen banget dibacain secara akurat lagi di prediksi Juli 2020, kalian bisa chat aku. Biayanya cuma 45.000 kok. Oke? Thank you so much. Bye bye. See you on my next video.